Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa hal yang penting kita ketahui dari positive response to loss. Definisi respon to loss itu sendiri yaitu menemukan beberapa makna dalam kerugian dan menemukan beberapa manfaat dari pengalaman kehilangan menurut DT tahun 1998 dan 2000. Namun, ada teori yang mempertajam dari teori di atas yaitu yang dikemukakan oleh Jonas Bullman dan Friends tahun 1997, yaitu telah menyarankan bahwa memahami trauma atau kehilangan melibatkan pemahaman bagaimana peristiwa tersebut cocok dengan pandangan seseorang tentang dunia dalam hal keyakinan tentang keadilan dan prediktabilitas dunia sosial seseorang. Contohnya, dalam budaya barat, orang cenderung percaya bahwa peristiwa penting dalam hidup itu dapat dikendalikan dan dimengerti. Sehingga menurut Jonas Bullman tahun 1992 dan Lerner tahun 1980, orang percaya bahwa peristiwa negatif tidak didistribusikan secara acak, bahwa orang yang mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan dan keadilan akan berlaku. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jonas Bullman dan Friends tahun 1997, ia berpendapat bahwa adaptasi yang sukses melibatkan perubahan keinginan untuk memahami kejadian tersebut menjadi menemukan beberapa nilai atau manfaat dalam pengalamannya. Sehingga artinya semakin dalam proses berduka cita para responden menemukan manfaat dalam kehilangan mereka, maka semakin banyak manfaat yang didapat untuk menghilangkan kesusahan mereka. Jadi, menemukan beberapa keuntungan dari kerugian atau menemukan beberapa arti dari kerugian tampaknya merupakan proses yang berbeda. Yaitu yang pertama, mereka tidak berkolerasi satu sama yang lain. Yang kedua, mereka berkembang di sepanjang jalur waktu yang berbeda. Sehingga orang menemukan makna tak lama setelah kehilangan tampaknya menemukan makna yang lebih positif dan memiliki penyesuaian emosi yang lebih baik daripada orang yang menemukan makna lama setelah kehilangan. Sebaliknya, menemukan manfaat dalam kerugian dikaitkan dengan penyesuaian positif terlepas dari kapan manfaat itu ditemukan. Oke, selanjutnya ini dari penjelasan orang yang mendapatkan penilaian positif terhadap kegagalan dia. Ia berkata, saya cenderung melihatnya secara umum seolah-olah semua hal yang terjadi dalam hidup saya adalah hadiah. Untuk alasan apapun atau bagaimanapun itu terjadi, tidak harus hanya hadiah yang menyenangkan, tetapi semua yang terjadi ada artinya. Saya mengalami banyak penderitaan dalam hidup saya, dan memulai itu saya belajar banyak. Meskipun saya tidak ingin kembali dan menghidupkannya kembali, saya bersyukur karena hal itu menjadikan saya seperti sekarang ini. Ada banyak suka dan duka, tapi semua memperkaya hidup. Alicia dikutip dalam Nolan, Haksema, dan Larson tahun 1999 halaman 143. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa komponen positive response of loss menurut Schneider pada tahun 1984. Yang pertama itu ada respon kognitif. Respon yang akan ditimbulkan yaitu pada asumsi dan keyakinan dasar tentang makna dan tujuan hidup akan terganggu ataupun akan hancur. Kemudian perubahan pada pemikiran, individu akan menganggap bahwa mereka harus memandang dunia itu secara realistis, dan individu yang merasa kehilangan akan mencoba menemukan makna kehilangan seperti melakukan pengkajian diri dan mencoba memperbaiki diri. Kemudian ada pada respons emosional. Rasa marah, sedih, dan cemas adalah pengalaman emosional yang dominan terjadi pada saat kehilangan. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu mulai membangun kembali rasa identitas personal, arah dan tujuan hidup, rasa mandiri sehingga membuat individu memiliki pribadi yang kuat. Kemudian ada respon spiritual. Individu yang berduka dapat kecewa dan marah kepada Tuhan ataupun tokoh-tokoh agama lain. Penderitaan karena ditinggalkan, kehilangan harapan, dan kehilangan makna merupakan penyebab penderitaan spiritual yang dalam. Hal-hal yang dapat
mengerti bahwa dunia itu tidak akan ada yang abadi. Selanjutnya itu respon perilaku. Pada hal ini, respon yang akan ditimbulkan yaitu mudah dilihat seperti terbengkalainya kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan ataupun hal yang lain. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan baru agar pikiran tidak terlalu terfokus pada rasa kehilangan, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan baru yang bersifat positif. Kemudian pada respon fisiologis, hal-hal yang ditimbulkan yaitu lebih ke dalam tubuh. Contohnya itu mengalami insomnia, sakit kepala, gangguan nafsu makan, berat badan turun, ataupun merasa tidak ada tenaga. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara seperti pada respon perilaku, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih berpositif. Kemudian ada beberapa faktor dari pengalaman akan kesedihan, yaitu makna yang tercipta dari kerugian, yaitu bahwa setiap masalah ataupun setiap kerugian yang terjadi akan ada hal baru yang datang, hal yang lebih baik yang akan terjadi untuk selanjutnya. Kemudian cara orang yang berduka memadukan kehilangan, yaitu dimana mereka mencoba untuk menyeimbangi antara pikiran berduka untuk hal-hal yang membuat mereka senang. Kemudian ada cara-cara kesedihan dapat mengubah orang-orang yang berduka menurut Mansof 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi positive responses to loss. Yang faktor pertama ada penerimaan diri, kedua penyesuaian diri, ketiga keyakinan beragama, empat dukungan sosial. Faktor pertama adalah penerimaan diri. Penerimaan diri adalah salah satu sikap seseorang dalam menerima dirinya, tidak menyalahkan dirinya, menerima apa yang terjadi. Di saat seseorang mengalami kehilangan, penerimaan diri menjadi salah satu faktor yang penting. Penerimaan diri seperti mampu dalam menghadapi kenyataan yang dialami, mampu mengikhlaskan apa yang telah terjadi, merelakan diri, mampu melupakan peristiwa yang sudah terjadi dan mulai menerima diri dengan kondisi sesuai dengan kenyataan apapun. Hal ini dapat membentuk respon positif seseorang terhadap kehilangan yang dialaminya. Faktor yang kedua adalah penyesuaian diri. Memiliki penyesuaian diri yang baik akan membawa dampak yang baik. Bagi seseorang yang telah memiliki penyesuaian diri yang baik di saat kehilangan, tentunya orang tersebut dapat mencapai perubahan ke arah kebahagiaan di dalam hidup. Namun apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan diri di saat mengalami kehilangan, tentunya akan menimbulkan masalah di dalam dirinya. Kemampuan menyelesaikan diri terhadap lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang dapat membuat seseorang dalam menentukan respon positif terhadap kehilangan. Lingkungan yang mendukung tentunya dapat membantu seseorang dalam membentuk sikap respon positifnya. Semakin lama waktu akibat rasa kehilangan, harapan penyelesaian diri dapat dilakukan semakin baik. Seiring dengan berjalannya waktu, seseorang akan dapat menerima kehilangan yang dialaminya dan menyelesaikan diri dalam keadaan atau suasana yang baru. Faktor yang ketiga adalah keyakinan beragama. Orang yang memiliki keyakinan akan agama percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti beribadah dan berdoa kepadanya. Dapat membantu seorang tersebut dalam menemukan respon positif terhadap kehilangan yang dialaminya. Orang dengan keyakinan beragama yang kuat akan berkeyakinan bahwasanya Tuhan sebagai Sang Pencipta, di balik rasa kehilangan yang dialaminya, akan berpikir bahwasanya pasti ada hikmah di balik rasa kehilangan dia tersebut. Mereka akan bersikap ikhlas dan rela bahwasanya Tuhan membutuhkan atau menginginkan orang yang dicintai. Hasilnya, ia dapat menerima rasa kehilangannya dan dapat menjadi lebih baik. Faktor yang terakhir adalah dukungan sosial. Di saat seseorang mengalami rasa kehilangan akan seseorang yang berharga di dalam hidupnya, keberadaan orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, orang terdekat sangatlah penting dalam membentuk respon positif dalam kehilangan. Dengan adanya keluarga, teman, orang-orang terdekat yang menunjukkan rasa berduka, peduli, prihatin, dan dukungan dapat membantu seseorang yang mengalami kehilangan dapat berubah. Memberikan dukungan sosial, semangat, dan bantuan kecil sekalipun kepada seseorang yang kehilangan dapat membantu orang tersebut untuk kembali pulih, tersentuh, mendapat perhatian,
dan bangkit perlahan, dan tentunya dapat membantu ia dalam menemukan sesuatu hal yang positif di balik rasa kehilangan yang dialaminya. Penelitian terkait mengenai responsif positif to loss. Dari sebuah jurnalistika Santoso Borromeus yang berjudul Karakteristik Berduka pada Pasien yang Menjalani Hemodialisis di salah satu unit hemodialisa Rumah Sakit Swasta Yogyakarta oleh Eka Puspitasari dan Teresia Tati Puji Astuti. Pada orang yang mengalami kehilangan, ada beberapa karakteristik yang ditunjukinya. Karakteristik yang dialami subjek di tahap menyangkal didapatkan hasil yaitu mengalami karakteristik menunjukkan sikap tidak percaya, syok, gelisah, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, dan menunjukkan kegembiraan yang dibuat-buat. Dengan sebagian besar waktu yang dialami responden pada tahap menyangkal selama 1-6 bulan. Karakteristik yang dialami subjek di tahap marah didapatkan hasil yaitu mengalami karakteristik merasa kecewa, perilaku agresif, mendadak marah, melampiaskan amarah dengan tindakan, dan seketika berubah menjadi lebih banyak diam. Dengan sebagian besar waktu yang dialami responden pada tahap marah selama 1-6 bulan. Karakteristik yang dialami subjek di tahap tawar-menawar didapatkan hasil yaitu mengalami karakteristik mengeluarkan kata seandainya, mengekspresikan rasa bersalah, mengekspresikan rasa takut, merasa ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semua, dan berharap semua ini tidak pernah terjadi. Dengan sebagian besar waktu yang dialami responden pada tahap menawar ialah selama 1-6 bulan. Karakteristik yang dialami subjek di tahap depresi didapatkan hasil yaitu menarik diri dari lingkungan, cenderung diam, dan tidak mau bicara dengan siapapun. Cenderung menutup diri dari lingkungan, mengalami kesedihan mendalam dan frustasi bahkan sampai menangis. Dengan sebagian besar waktu yang dialami responden pada tahap depresi selama 1-6 bulan. Karakteristik yang dialami di tahap penerimaan pada subjek didapatkan hasil yaitu mampu menghadapi kenyataan, mampu menerima kenyataan, mampu mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mampu melupakan peristiwa yang sudah terjadi. Dengan sebagian besar waktu yang dialami responden pada tahap penerimaan yakni selama 1 tahun. Baiklah, selanjutnya itu ada penelitian terkini mengenai respon positif to loss, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi, Helwiah, dan Epri tahun 2013, yaitu gambaran respon dan berduka pada anak remaja dengan orang tua bercerai di SMP Negeri 1 Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jadi, respon afektif yang terjadi pada anak yang orang tuanya bercerai yaitu seperti marah, takut, sedih, kehilangan, sering kepikiran, dan berharap orang tuanya itu untuk kembali. Respon afektif ini kadang muncul ketika anak sedang ada masalah dan teringat akan orang tuanya, sehingga respon kognitif masih dirasakan orang yang kehilangan yang disebabkan oleh masih kurangnya perhatian dan kasih sayang orang, sehingga anak tersebut butuh waktu yang lama untuk mendapatkan respon yang positif dari orang tuanya bercerai, sehingga yang dihasilkan itu merupakan respon sosial pada keseluruhan informan sudah bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Walaupun anak baru bisa menjalin hubungan yang baik dengan salah satu orang tuanya saja, tapi anak sudah bisa menjalin hubungan lain dengan orang tuanya. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi, Helwiah, dan Epri tahun 2013. Bagaimana anak tersebut berpikir positif akan hal yang telah terjadi pada dirinya.